Shalom jemaat terkasih, kita bertemu lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan atas setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan, sehingga sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan penuh kasih setia daripada Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini, sebelum kami melanjutkan setiap aktivitas kami mau merenungkan secara bersama-sama apa yang hendak Engkau katakan melalui firman-Mu dalam Rema pagi ini. Biar kiranya perenungan firman Tuhan ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 10 pasalnya yang ke-25 dengan tema komunitas yang membangun. Ibrani pasal 10 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa suatu komunitas sangat berdampak dalam kehidupan setiap manusia. Komunitas merupakan suatu kelompok yang dibangun dari beberapa orang yang sejatinya memiliki visi dan misi yang sama. Begitu pula dengan komunitas yang terdapat di dalam gereja. Kita memiliki berbagai macam komunitas, mulai dari komunitas kaum bapa, kaum ibu, kaum remaja, bahkan kaum anak. Kita membentuk suatu komunitas dengan tujuan untuk dapat saling membangun, saling menolong, saling menguatkan, dan saling memperbaiki. Itulah sebabnya ketika komunitas dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak firman Tuhan, maka hal-hal yang terjadi dalam komunitas diantaranya adalah komunikasi yang baik, konstruksi atau saling membangun, distribusi saling mengingatkan, fellowship saling mendoakan, dan impartasi yaitu saling memberikan teladan yang seturut dan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Akan tetapi, belakangan ini kita melihat begitu banyak komunitas-komunitas yang pada akhirnya tidak dapat membangun iman kita, khususnya sebagai orang percaya. Dan ada pula komunitas yang justru menjerumuskan kita ke dalam berbagai macam hal yang tidak Tuhan kehendaki. Untuk itulah dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 ini kita melihat kekuatan dari sebuah komunitas. Di dalam Ibrani 10 pasal 25 bagian A diawali dengan kata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ini merupakan suatu larangan bagi kita untuk kita meninggalkan persekutuan-persekutuan yang telah dibangun di dalam gereja. Mengapa? Karena ketika kita mulai menjauh dari persekutuan yang ada di dalam gereja, maka kita akan melihat bahwa hal-hal duniawi lebih menarik daripada hal-hal yang ada di dalam kerohanian. Untuk itulah hal ini yang seringkali
menjadi penyebab di mana kita kembali lagi dalam kedagingan kita, dalam hawa nafsu kita, dan dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, penulis kitab Ibrani kembali memberikan larangan ini kepada kita, karena ketika kita jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah, maka kita akan sibuk dengan keegoisan diri kita sendiri. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25b dilanjutkan dengan kata, tetapi marilah kita saling menasehati. Kata menasehati di sini berarti bahwa setiap kita yang terdapat atau setiap kita yang berkumpul dalam suatu persekutuan di gereja, hendaklah kita justru saling mengingatkan, terutama ketika salah seorang daripada kita jatuh ataupun merasa lemah dengan apa yang dihadapinya sekarang. Karena seringkali salah satu juga yang menjadi penyebab orang lari dari persekutuan, hal ini dikarenakan ketika dia mengalami berbagai macam pencobaan dalam keseharian, kita sebagai saudara seiman justru abai dengan setiap apa yang dia alami. Untuk itu, marilah kita kembali kepada firman Tuhan yang mana justru saling menasehati, saling membangun, dan saling menguatkan, sehingga setiap teman-teman, setiap saudara-saudara kita yang jatuh boleh kembali dibangkitkan dalam iman yang teguh akan firman Tuhan. Kita lanjutkan di dalam bagian yang C, dikatakan bahwa dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini ditutup dengan kata semakin giat melakukannya. Artinya kita tahu bahwa saat ini hari-hari semakin jahat, dan saat ini pula hari-hari semakin membuat setiap pribadi lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding orang lain. Untuk itu, kita yang mengerti dan memahami, bahkan kita yang percaya akan firman Tuhan, kita kembali mengingatkan, kita kembali giat dalam melakukannya untuk membangun suatu komunitas yang baik, yang serupa dengan visi dan misinya Allah. Demikianlah Rema pada pagi hari ini, dan salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil secara bersama melalui Ibrani pasal 10 ayat 25 dengan tema komunitas yang membangun, artinya bahwa menasehati sesama kita, menarik sesama kita untuk terus saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mendoakan. Kiranya perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini memampukan kita untuk kembali membangun komunitas yang benar, yang sesuai dengan rencana Allah dalam setiap kehidupan kita. Selamat beraktivitas, dan kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua selama-lamanya. Amin.